Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bebet Nurvina kembali menjumpai Anda. Kali ini saya berada di Aula Tampomas, tepatnya di Pendopo Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Hari ini hari Rabu 27 Maret 2024, yang mana pada kesempatan kali ini diselenggarakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang untuk penyusunan RKPD tahun 2025. Adapun yang menjadi tema Musrenbang pada kali ini yaitu ekonomi inklusif, tangguh, dan juga berkelanjutan. Sudah hadir pemirsa SMTV bersama dengan kita di sini yang tentunya juga menghadiri acara Musrenbang yang digelar secara daring dan luring, yang rencananya akan dibuka secara langsung oleh pejabat Bupati Sumedang Dr. Andes Herman Suryatman, dan sudah hadir juga para peserta Musrenbang diantaranya dari Porkopimda Kabupaten Sumedang, kemudian dari unsur DPRD Kabupaten Sumedang, dan tentunya sebagai penyelenggara kegiatan dari Bapeda Kabupaten Sumedang, semua kepala SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang, kemudian semua camat yang hadir dan delegasi kecamatan sebanyak 26 kecamatan dan juga perwakilan lembaga ormas serta anggota DPRD maupun instansi vertikal lembaga ormas lain yang mengikuti kegiatan secara daring. Maksud dari penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten ini merupakan sebuah forum antar pemangku kepentingan, terutama untuk perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan RKPD Kabupaten. Adapun tujuan dari Musrenbang Kabupaten ini yang pertama untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, kemudian juga menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program maupun kegiatan, indikatif, indikator target kinerja serta lokasi, kemudian juga menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten, dengan program kegiatan desa yang juga diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Dan tadi pemirsa SMTV sudah diawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga doa. Acara akan dilanjutkan dengan laporan penyelenggara sekaligus pemaparan rancangan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2025 oleh Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang, Bapak Agus Wahidin. Sampurasun. Atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan perkenan Bapak hadir di tempat ini. Tentu kami mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya dengan segala hormat mohon Bapak PJ Bupati Sumedang memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Musrenbang di Kabupaten Sumedang. Ya, baik pemirsa SMTV, acara selanjutnya yaitu arahan dan juga sekaligus pembukaan secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2024 yang akan dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Sumedang Dr. Andes Herman Suryatman MSI. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini beda dengan hari kemarin dan besok pasti berbeda dari hari ini. Tapi yang jelas ada tren, ada pattern yang bisa kita ambil untuk bekal kita membahas perencanaan 2025. Ya, mega tren 2045. Apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan, dan puncaknya 2045 kurang lebih seperti ini. Ya. Kelas menengah pada tahun 2050 jumlah middle dan upper income pasti diperkirakan lebih dari 84% atau sekitar 81 miliar. Ya. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah middle dan upper income class terbesar. Dan bangsa kita Bapak Ibu sekarang sudah memasuki era bonus demografi. Puncaknya nanti 2030 tahun 2030, di mana anak-anak muda yang lahir tahun 90, tahun 2000 jumlahnya lebih besar dari yang lahir tahun 70, 80, dan baby boomers yang lahir 60 ke belakang. Ya, namanya milenial, jumlahnya lebih besar. Itulah bonus demografi. Jadi kalau tidak kita persiapkan, maka generasi muda ini akan menjadi beban, dan itu tidak boleh. Makanya kami sangat concern dengan stunting. Ya, sekarang 7,89,
dan kita targetkan di tahun ini zero new stunting, tidak ada stunting yang baru. Ya, dan pemirsa SMTV, barusan juga kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Sabi Lulungan beserta seluruh peserta musrenbang yang hadir. Dan tentunya acara selanjutnya dilanjutkan dengan beberapa pemaparan materi dari narasumber. Di antaranya pemaparan yang pertama yaitu mengenai rancangan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2025 oleh penjabat sekretaris daerah Hajah Tuti Ruswati SOS MSI. Di mana rancangan ini sebetulnya menjabarkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Pak Bupati mengharapkan RKPD tahun 2025 ini bisa lebih kontekstual dan berdampak. Rancangan RKPD ini tentunya masih banyak hal yang mungkin belum terakomodir atau belum komprehensif. Sehingga kami mohon masukan terutama dari DPRD, dari perguruan tinggi, dari semua Bapak dan Ibu yang hadir pada kali ini. Mana kita mempunyai luas wilayah jumlah penduduk yang betul-betul bisa menjadi potensi ke depan, tetapi kondisi geografi dan demografi ini tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak bisa mengangkat peluang dan menghadapi tantangan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati. Lanjut, ketenaga kerjaannya ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang disertai dengan penurunan pengangguran. Artinya sudah banyak angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi COVID. Bahkan tingkat pengangguran terbuka 2023 ini jauh lebih baik bila dibandingkan sebelum pandemi. Tadi disampaikan bahwa tingkat penurunan TPT di Kabupaten Sumedang ini 0,78 dan ini penurunan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Saya kira kerja keras kita dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ternyata tidak sia-sia, ada hasilnya, dan ini bisa dibuktikan dengan ukuran makro yang telah disurvei oleh tim BPS. Lanjut. Pemaparan selanjutnya pemirsa SMTV disampaikan dari perwakilan Bapenas, yakni mengenai rancangan awal RKP tahun 2025 oleh Dr. Renat Jayadi SSI MSE MA. Mengawali dengan beberapa kebijakan di RPJMN Teknokratik yang itu menjadi bagian pertama dari kebijakan rencana pembangunan jangka panjang yang sedang kita susun bersama. Yang kedua, nanti ada beberapa isu strategis terutama di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, dan terakhir mungkin arah pengembangan prioritas provinsi. Dan sekali lagi kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwasanya semua rencana pembangunan di level nasional, pusat maupun provinsi dan kabupaten kota di tahunan, 5 tahunan maupun 20 tahunan selalu berpijak pada tantangan global yang kita rasa semakin kompleks dengan perubahan yang lebih cepat yang disebut sebagai megatrend global, yang ini merupakan bentuk transformasi perubahan yang berskala besar, berjangka waktu panjang, bersifat masif, terutama juga disebabkan oleh kemajuan teknologi, digitalisasi, komunikasi, termasuk beberapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sementara di bulan kemarin kita belajar dari COVID-19 di beberapa tahun sebelumnya telah menyebabkan peraturan baru atau new normal yang itu juga menjadi landasan kita untuk mengisi beberapa tantangan global trade dan sebagai fondasi atau milestone kita.
Selanjutnya pemirsa SMTV, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2025 yang disampaikan oleh perwakilan dari Kemendagri RI, Dr. Andes Bob RF Sagala MSI. Menjadi tantangan bagi kita adalah apakah RKPD kita setiap tahun itu bisa menggambarkan rangkaian output yang akan kita laksanakan di tahun 2025. Seluruh stakeholder dimintakan untuk berkontribusi secara maksimal dalam rangka untuk mencapai target nasional. Kang Jayadi tadi tentu saja sudah menggambarkan secara nasional kondisinya, dan sebenarnya kalau kita lihat di rancangan RKP ya, nantinya akan tercantum berbagai rangkaian target nasional yang akan menjadi beban kita secara nasional tahun 2025. Bahwasanya belanja dari anggaran dari APBN itu sudah banyak diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat. Berarti harus mengandalkan PAD lah untuk tanda kutip untuk berinovasi dan sebagainya, itu yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan tadi. Masih pemaparan materi dari narasumber, selanjutnya rangkaian awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Lendra Sofian ST MSI. Nah, saya kira saya mengingatkan saja, mungkin sudah kami sampaikan bahwa susah tahun 2025 yang pertama, RKPD 2025 memuat 3 hal. Yang pertama, mungkin akhir dari RKPD 2024-2026 ataupun RPJMD yang sedang berjalan. Yang kedua adalah awal dari RPJMD 2025-2030 dan awal dari RPJMD 2025-2045. Jadi RKPD 2025 ini harus dirisak antara 3 dokumen ini, ya. Nah ini yang saya kira perlu ada sinkronisasi, jangan sampai nanti RPJMD kemana, kemudian RPD kemana, dan KPU-nya kemana. Nah ini yang perlu. Terakhir, pemirsa SMTV, arah-arah dan pokok-pokok kebijakan DPRD Kabupaten Sumedang yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Atang Setiawan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita musyawarahkan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Permasalahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, oleh Bu Sekda juga ya, bahwa saya meyakini tidak ada satupun pemerintahan yang ujungnya tidak bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya yakin itu, termasuk Kabupaten Sumedang. Ya. Nah sehingga dalam kerangka perencanaan untuk pembangunan tahun 2025 tadi sudah disampaikan apa yang menjadi tema pembangunan di tahun 2025. Tema ini harus menjadi udangan kita semua. Saya hanya ingin menegaskan Pak Kepala Bapeda, Bu Sekda, bahwa apapun kegiatannya, apapun programnya, semuanya harus membidik apa yang menjadi tema pembangunan. Sebab jangan sampai SKPD mengusulkan kegiatan ngaler sementara tema pembangunan ngidul. Kasihan, nanti bupati terpilih akan repot mempertanggungjawabkan ini di depan anggota DPRD. Karena akan ditagih, ya. Walaupun bupatinya mungkin tidak ikut membahas hari ini, ya, karena bupati terpilihnya belum dilaksanakan, nanti bulan November insya Allah pasti ada bupati baru. Kabupaten Sumedang dan Bapak Asep Dadan Setiawan SC dari Karang Taruna Kabupaten Sumedang, Muhammad Farid dari Forum Anak Andang Kabupaten Sumedang, Syifa Nur Hikmah dari Puspa, Ibu Yantri Krishna Dewi, Direktur Bank Sumedang, Bapak Almani SFM, dan Bapak Asep Kasih PSG MSC,
menanggapi Ya, hari ini kita melakukan musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan untuk RKPD tahun 2025. Di mana forum ini forum yang sangat strategis dan sangat penting karena ini akan menentukan bahkan dibawa kemana Kabupaten Sumedang pada tahun depan. Ada beberapa isu strategis yang harus kita entaskan di tahun 2025. Diawali dulu dari indikator makro. Indikator makro kita angka kemiskinan alhamdulillah menunjukkan tren yang sangat positif di mana kita bisa menurunkan angka kemiskinan dari 10,14 ke 9,36 di mana kita turun yang tertinggi di Jawa Barat penurunannya kita di 0,78. Kemudian tingkat pengangguran terbuka sama, kita pun bisa menurunkan 0,7 di 6,36 sekarang ya. Sehingga itu bisa menunjukkan bahwa program-program yang telah kita lakukan selama beberapa tahun ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat positif. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi tentunya juga ini harus terus didorong, sekarang di 5,1 ya. Kemudian indeks Gini juga kesenjangan antara kemiskinan dan keparahan kemiskinan ya, antara desil 1, desil 2, desil 3 sampai 4 ini harus kita terus turunkan. Itu sekarang di posisi 3,4. Ini tentunya menjadi dasar atau acuan kita bersama untuk merencanakan ke depan bagaimana kita mencapai target-target indikator makro, karena pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu atau di antara beberapa program prioritas yang hari ini memang menjadi concern pemerintah Kabupaten Sumedang adalah bagaimana Sumedang bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ya, kemudian bisa menurunkan angka stunting, ya, kemudian bisa menurunkan angka kesenjangan ekonomi, gitu ya, kemudian menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Nah, kalau mendengar tadi dari paparan yang disampaikan oleh pejabat Bupati dan Bu Sekda juga bahwa memang dalam 1 atau 2 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Sumedang relatif berhasil menurunkan angka-angka dimaksud. Angka kemiskinan ekstrim saja alhamdulillah ini versi eksekutif ya, karena DPRD juga tidak terlalu dalam ikut masuk dalam proses perhitungan itu ya. Ini turunnya luar biasa ya. Dalam setahun bisa menurunkan dalam nominal 30.000 angka kemiskinan. Sehingga sekarang 2024 itu diprediksikan hanya tinggal 6.000 saja. Bagi DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan ya, kalau itu betul ya alhamdulillah. Tapi dengan angka 6.000 yang tersisa, hayu atuh mari kita buktikan. Kira-kira ini bisa dihitung per kepala gitu ya, relatif mudah dengan angka 6.000 gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya pun tidak berburuk sangka, saya berbaik sangka. Mudah-mudahan angka-angka penurunan ini tidak hanya penurunan angka di atas kertas saja ya, tapi betul-betul konkret, real, ini sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, demikian pemirsa SMTV seluruh rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang untuk penyusunan RKPD tahun 2025. Diharapkan dengan adanya musrenbang tingkat kabupaten ini bisa meningkatkan terutama untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sumedang. Saya Wit Nurfina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.